Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tafsir Al-Wasit karya Profesor Dr. Muhammad Sayyid Tonto. Hari ini kita akan membahas tentang tafsiran daripada surah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ism al-lafdhu alladhi yadullu ala dhatin aw ma'nan. Kata al-ismu yang melekat pada kalimat bismillah adalah lafaz yang menunjukkan pada satu zat atau makna. Wa qad ikhtalafa an-nahwiyyuna fi ishtiqaqihi ala wajhaini. Para ulama ahli nahwu telah berbeda pendapat tentang asal usul kata al-ismu ini, sehingga nanti ada dua pendapat. Faqala al-Bisriyuna, para ulama ahli Basrah mengatakan, wa mushtaqun minas sumuwi wa huwal 'uluwu war rif'at. Al-ismu itu terambil daripada kata as-sumu yang artinya tinggi dan juga keluhuran. Fakila maka dikatakan ismun li'anna sahibahu, karena orang yang memiliki nama bimanzilatil murtafi'i bih, memiliki kedudukan yang tinggi. Wa qala al-kufiyuna, yang kedua sengaja ini diberikan nomor biar jelas batasannya. Wa qala al-kufiyuna, para ulama ahli Kufah mengatakan innahu mushtaqun minas simmati wa yal alamah. Kata al-ismu itu terambil daripada kata as-simma, yaitu bermakna alamah atau tanda. Li'annal isma alamatun liman wudi'ala, karena nama itu akan menjadi ciri bagi yang dinamainya. Fa aslu ismin ala hadha, maka asal usul ismun menurut pendapat ulama ahli Kufah adalah wasimah, terambil daripada kata wasim. Wa yarul muhaqqiquna, namun menurut pendapat ulama ahli tahqiq anna ra'yal bisriyina arjah, bahwa pendapat yang lebih unggul adalah pendapat ulama ahli Basrah yang mengatakan bahwa ismu itu terambil daripada kata sumu, yaitu al-ulu dan juga ar-rif'ah. Kenapa? Alasannya li'annahu yuqalu fi tasghiri ismun sumayyun. Karena kalimat ismun ketika ditasghirkan maka akan berubah menjadi sumayyun. Wa fi jam'ihi, dan ketika dijamakkan maka akan berubah menjadi asma'un. Wa tasghir wal jam'u yaruddani al-asya'a ila usuliha. Tasghir dan jama' itu akan membalikan satu kalimat ila usuliha kepada asalnya. Sehingga walau kana asluhu wasima, seandainya saja kata ismun itu berawal dari kata wasima, kama qala al-kufiyun, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahli Kufah, laqila fi jam'ihi awsam, maka wasimah ini ketika dijamakkan akan menjadi awsam. Wa fi tasghirihi, dan ketika ditasghirkan ismu itu akan menjadi usaimun. Wa lafdzul jalalati wa wallah, lafaz jalalah yang berada dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim wa wallah, yaitu lafaz Allah. Apa itu lafaz Allah? Alamun ala zatil khaliq, adalah nama bagi zat pencipta azza wa jalla. Tafarrada bihi subhana, yang Allah menyendiri dan hanya satu-satunya. Wala yutlaqu ala ghairihi, dan lafaz Allah itu tidak diucapkan bagi selainnya. Wala yusyarikuhu fihi ahadun, dan juga tidak disekutukan, tidak disamakan namanya oleh sesuatu pun. Yang ketiga, qala al-Qurtubi, qaluhu Allahu hadzal ismu akbar asma'i. Menurut Imam Qurtubi, lafaz Allah pada kalimat bismillah adalah nama yang paling agung di antara nama-namanya. Wa ajma'uha, dan juga paling yang mengumpulkan makna di antara nama-nama yang lain.
hatta qala ba'dul ulama'i, sehingga ada sebagian ulama mengatakan innahu ismullahil a'zam. Lafaz Allah disebut juga dengan ismul a'zam, yaitu nama yang agung. Walam yutasamma bihi ghairu, dan juga tidak dinamai selain Allah. Walam yutasamma bihi ghairu, dan tidak ada selain Allah yang dinamai dengan kata atau sebutan Allah. Walidzalika, karena hal itulah lam yusna wa lam yujma. Kalimat Allah tidak ditasniahkan dan juga tidak dijamakkan. Fallahu, maka Allah atau lafaz Allah atau kalimat Allah ismun adalah sebuah nama. Lil maujudi, bagi yang ada, yang wujud, yang konsisten, eksistensi, yang bereksistensi, al-haqqi, yang benar-benar ada, al-jami'i, yang mengumpulkan, li sifatil ilahiyah, bagi sifat-sifat ketuhanan, al-man'uti, yang disifati binu'utir rububiyah, dengan sifat-sifat ketuhanan, al-munfaridi bil wujudil hakiki, yang menyendiri dengan eksistensinya secara hakiki. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Ar-Rahmanir Rahim sifatani mushtaqatani minar rahmati. Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang terambil dari kata rahmah, artinya kasih sayang. War-rahmatu fi asl lughah, kata rahmat menurut asal bahasanya adalah riqqatun fil qalbi, kelembutan hati, taqtadil ihsani, yang menghendaki adanya sebuah kebaikan atau yang mendorong adanya kebaikan. Wa hadzal makna, dan makna ini la yaliku, tidak pantas ayyakuna wasfan lillah, menjadi sifat bagi Allah. Karena tadi disebutkan rahmat secara bahasa adalah riqqatun fil qalbi, sedangkan Allah itu tidak memiliki hati karena laisa kamitslihi syai'un. Walidha, karena hal itu, fassaraha ba'dul ulama'i bi iradatil ihsani wa fassaraha akharuna bil ihsani nafsi. Maka rahmat menurut para ahli tafsir dimaknai bagi Allah adalah kehendak untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya adalah bil ihsani nafsihi, berbuat kebaikan itu sendiri, Wal muwafiqu li madhhabis salafi, yang bersesuaian dengan madhab salaf, ayyuqala, dikatakan hiya, bahwasanya rahmat adalah sifatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, sifat yang berdiri sendiri dengan zatnya Allah. La na'rifu haqiqatan, kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Wa innama na'rifu atharaha alladhi huwal ihsan, tapi kita hanya bisa mengetahui asarnya, bekasnya atau dampak daripada sifat rahmat Allah, yaitu al-ihsan, berupa kebaikan. Yang kelima, waqad kathurat aqwalul mufassirina fil alaqati baina hataini sifataini. Banyak sekali para pendapat ahli tafsir dalam mengomentari bagaimana hubungan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kalimat bismillah. Wa ba'duhum yara anna Ar-Rahmana huwal mun'imu ala jami'il khalq. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah al-mun'imu ala jami'il khalqi, pemberi nikmat kepada seluruh makhluk. Artinya tanpa membeda-bedakan agama dan yang lainnya. Wa annar-rahima, dan sifat ar-rahim huwal mun'imu 'alal mu'minina khassah, adalah memberi nikmat kepada mukmin secara khusus. Wa yara akharuna, dan ulama lain berpendapat anna rahmana huwal mun'imu bi jalailin ni'am, adalah pemberi nikmat terkait nikmat-nikmat yang besar. Au annar rahima, wa annar rahima,
dan Ar-Rahim dimaknai wal mun'imu bidaqaiha, pemberi nikmat yang terkecil sekalipun, pemberi nikmat-nikmat yang kecil. Tadi yang besarnya disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah pemberi nikmat yang kecil, bahkan terkecil sekalipun. Yang keenam, wa yara fariqun salisun, ada pendapat yang ketiga, annal wasfaini bima'na wahid wa annasani minhuma takidun lil awal. Menurut pendapat yang ketiga, bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang melekat dalam kalimat bismillah itu memiliki kesamaan makna, yang makna yang keduanya itu hanya saling menguatkan saja. Walladzi yarahul muhaqqiquna minal ulama'i anna sifataini laysata bima'nan wahid. Menurut para ulama ahli tahqiq bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak memiliki satu makna. Baru'ya fa bikulli minhuma ma'nan lam yara'i fil akhir. Akan tetapi masing-masing itu memiliki makna yang tersimpan yang tidak dimiliki oleh makna yang lainnya. Sehingga Far-Rahmanu bima'na azimur rahmah, maka Rahman diartikan dengan agungnya rahmat. Lianna fa'lana, karena wazan fa'lana sighatun mubalaghatun, adalah sighat mubalaghah fi kasrati syai'i wa uzmatihi, untuk menunjukkan banyaknya dan juga agungnya. Wa yalzamu minhu ad-dawam, dan kelazimannya itu bersifat terus-menerus. Kaqadbana wa sakrana, seperti lafaz qadbana wa sakrana. War-Rahim, dan kalimat Ar-Rahim bimakna daimur rahmah, memiliki makna terus-menerusnya kasih sayang. Lianna sighatahu, karena wazan yang digunakan fa'ilun adalah wazan fa'ilun. Tusamalu fi sifatid daimah, yang biasa digunakan terkait sifat-sifat yang berkelanjutan. Kakarimin, seperti lafaz karimin, wa gharibin, dan lafaz gharibin. Faka'anna qila, maka seakan-akan dikatakan bahwa makna Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kalimat basmalah adalah al-azimur rahmatu ad-daimah, menunjukkan kepada besarnya rahmat dan juga berkelanjutannya rahmat. 7. Au anna Rahman, atau kalimat Ar-Rahman sifatun dzatiyah, adalah sifat dzatiyah. Ia mabda'ur rahman wal ihsan, yang menjadi permulaan rahmat dan juga kebaikan. War-Rahim, dan kalimat Ar-Rahim sifatun tadullu ala wusulir rahman wal ihsan. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang menunjukkan kepada sampainya rahmat dan juga kebaikan, wa ta'dhima ila man an'ami alaih, dan sampainya rahmat dan ihsan tersebut kepada yang diberi nikmat. Wa la'alla mimma yu'ayyidu dzalika, apa dalilnya yang memperkuat pendapat tersebut, anna lafdzur rahman, bahwasanya lafaz ar-rahman lam yuzkar fil qur'ani illa majra alaihi sifat, tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an kecuali hanya sebagai sifat saja. Kama huwa sya'nu fi asma'il dzat, sebagaimana keadaannya dalam nama-nama yang terkait zat Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu itu menunjukkan sifat zat, karena Ar-Rahman di sini juga adalah menunjukkan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di sini menunjukkan kepada zat, yaitu zatnya Allah. Qulil Allah awitur Rahman. Kata Ar-Rahman juga di sini itu menunjukkan kepada sifat zati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kadana seperti itu. Amma lafdzur rahimi, adapun lafaz Ar-Rahim, faqad kasura fil Qur'ani isti'malu wasfan fi'liyan. Kalimat Ar-Rahim sering digunakan dalam Al-Qur'an, penggunanya itu bersifat wasfan fi'liyan, sebagai sifat yang memang membutuhkan objek. Wajah bil ghalibi bi uslubi ta'diyah, dan biasanya secara biasanya kalimat Ar-Rahim itu
datang dengan uslub ataupun gaya at-ta'diyah yang membutuhkan kepada objek wa ta'alluqi dan berkaitan bil mun'ami alaih terhadap yang diberi nikmat. Contoh qala ta'ala innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ar-Rahim ini adalah sifat wasman fa'liyan. Adalah sebuah sifat yang selalu menunjukkan kepada adanya objek, yaitu di sini adalah manusia bin-nasi. Wa kana bil mu'minina rahima, maka disebutkan objeknya atau yang diberi nikmatnya adalah mukmin. Innal kana bikum rahima, dan rahim ini tadi ada sifat fi'liyah yang selalu menyebutkan kepada objek yaitu yang diberi nikmat yaitu bikum. 8. Wa qad qala ba'dul ulama'i, para ulama sebagiannya mengatakan wa hadzal ra'yi, pendapat ini fi nazarina dalam pandangan huwa aqwal ara, adalah pendapat yang paling kuat. Fa inna takhsis ahadil wasfaini bi laqa'ikin ni'ami aw bi ba'dil mun'ami 'alaihim la dalil 'alaih. Karena mengkhususkan salah satu sifat yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim dengan pemaknaan nikmat yang kecil ataupun bi ba'dil mun'ami 'alaih dengan penyebutan sebagian yang diberi nikmat, la dalil 'alaih, tidak ada alasan. Kama annahu laisa mustasaghan, sebagaimana tidak dibolehkan ayyuqala fil Qur'ani, dikatakan bahwa dalam Quran inna kalimatan dzukirat ba'da ukhra bi mujarradi ta'kidil ma'na mustafadi minha, penyebutan satu kalimat setelah kalimat yang lain itu semata-mata untuk menguatkan maknanya saja dan mengambil faedah dari penguatan tersebut. Yang kesembilan, wal jar wal majrur bismin. Pada kalimat bismin mengandung huruf jar yaitu ba. Muta'alliqun yang makna berkait bimahdzufin dengan kalimat yang dibuang, takdiruhu yang mana takdirnya adalah abtadi, yaitu kalimat abtadi. Wal makna, sehingga maknanya bagi seorang misalkan yang akan membaca kemudian membaca bismillah, maka pemaknaannya adalah abtadi'u qiraati, saya memulai bacaan mutabarrikan sambil mengharapkan kebarokahan, wa mutayamminan mengharapkan hal baik, bismillahilladzi dengan nama Allah, wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang awal, dialah yang akhir, wal zahir dan dialah yang nampak, wal batin dan yang tersembunyi, walladzi rahmatuhu yang rahmatnya wasi'a kulla syai, melebihi meluasi segala sesuatu. Wa atabarra'u mimma kana yaf'aluhu musyrikuna wadh-dhalun, dan saya membebaskan diri dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik dan juga orang-orang yang sesat. Min ibtida'in qira'atuhum af'alahum bismillah atau bismil uzza atau bismil ghairiha minal alihatil batilah. Karena orang-orang musyrik dan orang yang sesat ketika memulai aktivitas mereka seperti membaca ataupun perbuatan yang lainnya selalu menyebut nama Lata, Uzza ataupun yang selainnya dari Tuhan-Tuhan yang memang batil. Jadi kesimpulannya kata ismun berasal dari kata yang artinya tinggi ataupun tanda. Kata Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya serta memiliki berbagai sifat ketuhanan yang sempurna sehingga tidak boleh nama Allah dipakai oleh selainnya. Ketiga, kata bismi memiliki kalimat yang tersimpan sesuai dengan aktivitas. Contoh, kalau aktivitas membaca, maka maksud dari basmalahnya adalah saya mulai membaca dengan menyebut Allah agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.